Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Titi Nurjana dari UPT SMP Negeri 2 Sukoharjo, CGP Angkatan 7, kelas B, Kabupaten Pringsewu, Lampung, di bawah bimbingan fasilitator Bunda Diana Suciningtyas MPD dan pembimbing praktik Miss Rahmatika Kais MPD. Di sini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ade. Ya, selamat pagi Bu Titi. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Oke Bu Ade, kita bertemu nih ya pada pagi ini. Sebelum nanti Bu Ade melakukan pembelajaran di kelas, nah saya ini ingin mengajak Bu Ade berbincang sejenak nih. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bu Ade lakukan itu seperti apa sih? Untuk materi hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Yang pertama tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi isi legenda berdasarkan struktur dengan tepat. Jadi nanti anak diminta untuk mengidentifikasi isi legenda. Tadi tujuan pembelajarannya coba diulangi ya, Mbak? Ya, mengidentifikasi isi legenda berdasarkan struktur dengan tepat. Ya. Oke. Dan selanjutnya anak diminta untuk menceritakan kembali legenda. Anak diminta untuk menceritakan kembali legenda. Ya. Berdasarkan struktur dengan tepat. Oke, jadi tadi materinya itu legenda ya. Tujuannya itu tadi mengidentifikasi isi legenda berdasarkan struktur dengan tepat. Ya, yang kedua anak nanti akan diminta untuk menceritakan kembali legenda berdasarkan struktur dengan tepat. Jadi hanya dua ya Bu Ade ya? Ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Nah, pertanyaan kedua nih, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ade ini apa sih Bu? Kalau area pengembangan yang hendak dicapai untuk saya sendiri, yang pertama adalah targetnya siswa kelas 10. Jadi siswa itu harus mampu mengenal yang tadi yang kelas berapa tadi Bu? Kelas 10. Ya, 10 kebetulan saya mengajar di 10 kelas 10D. 7D. Ya, kelas 7. Ya, 7 maaf. Ya, kelas 7D ya. Oke, siswa kelas 7D gimana Bu? Ya, jadi target saya tadi pertama saya merujuk ke siswa. Jadi siswa mampu atau dituntut untuk dapat mengenali atau mengerti tentang cerita. Salah satunya adalah sastra lama, yaitu cerita legenda. Oke, jadi tuntut untuk mengenali sastra lama, terutama legenda ya. Baik secara individu maupun nanti dalam membentuk kelompok. Jadi tidak hanya mengerti secara pribadi, tapi anak juga harus mampu berdiskusi. Jadi individu dan kelompok ya. Oke. Jadi siswa di sini tuntut untuk dapat mengetahui ya, atau mengidentifikasi sastra lama, legenda, baik individu maupun kelompoknya. Ya, ada yang lain Pak Ade? Selain itu gurunya, karena saya guru bahasa Indonesia, sangat sulit sekali ternyata saya pribadi sebagai guru untuk mengenali bahwasanya cerita lama itu penting untuk dipelajari, terutama dalam proses belajar mengajar, agar sastra lama itu tetap berkembang di sastra modern, karena sekarang itu kan lebih mengutamakan modern ya, sastra yang modern, sehingga sastra lamanya ditinggal. Maka dari itu selain saya belajar sebagai guru, siswa juga harus dituntut untuk mampu mengembangkan cerita seperti sastra lama, salah satunya legenda, fabel, dan lain sebagainya. Jadi di sini guru juga perlu belajar kembali ya, karena tadi kata Bu Ade sangat sulit ya mempelajari pada di sastra lama di tengah sastra modern sekarang ya Bu ya. Karena sastra lama ini hampir ditinggalkan oleh siswa sekarang ini ya.
Tapi kalau buku-buku itu sudah menunjang ya di buku Iya. paket itu tentang Karena sastra ini. sekarang udah modern, kita udah Iya. zamannya internet, tidak hanya dari segi buku yang ada di sekolah saja, tapi kita harus membuat modul pembelajaran yang di dalamnya adalah berisi tentang cerita-cerita baik sastra lama, sastra baru. Jadi di dalam modul itu nanti akan ada pengertian, struktur, ciri-ciri, bahkan contoh-contoh cerita dan asal-usul cerita tersebut. Jadi guru dituntut untuk kreatif juga. Jadi guru dituntut untuk kreatif ya. Jadi bisa buat modul gitu dari Iya. yang diakarkan Iya. Bu Ade ya. Guru dituntut kreatif. Oke, ada yang lain Bu Ade? Area pengembangan Bu Ade atau sudah? Iya. Udah itu aja. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan berikutnya Bu Ade. Nah, strategi apa sih yang dipersiapkan oleh Bu Ade ini? Kalau strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, selain saya menggunakan metode ceramah, saya juga akan menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi nanti ketika anak sudah memahami secara individu, anak dituntut untuk dapat berdiskusi kelompok. Jadi biar mereka agar mereka dapat saling mengutarakan argumen satu sama lain tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi strategi yang akan dipersiapkan tadi selain ceramah ada diskusi ya, diskusi kelompok ya. Jadi siswa itu mengerti dan dapat apa yang tadi mempresentasikan di depan teman-temannya gitu ya. Oke, ada yang lain Bu Ade strateginya? Sebenarnya kalau misalnya untuk handphone itu adalah salah satu fasilitas yang diperbolehkan untuk siswa, itu sebenarnya bagus sekali apabila siswa ya bisa melihat secara langsung video-video tentang legenda yang sudah difilmkan, yang sudah dibuat bahkan disinetronkan gitu kan, tentang cerita-cerita lama yang berbau sejarah. Itu bisa melihat melalui YouTube, bisa melalui internet, materi-materinya. Jadi handphone bisa digunakan untuk pembelajaran, tapi apakah di sekolah ini sudah boleh? Kayaknya belum kan ya, belum diperbolehkan. Maka dari itu sangat dituntut sekali sebenarnya siswa aktif, tapi untuk sementara guru yang harus aktif, dan nantinya siswa harus bisa mencari materi atau tambahan materi secara individu di rumah. Itu aja ya strateginya tadi. Ada tambahan kalau siswa itu sekolah itu boleh membawa handphone ya. Jadi bisa melihat secara mudah dengan mungkin itu aja tadi ya. Tujuan sudah, area pengembangan juga sudah, kemudian strategi yang dipersiapkan tadi sudah juga ya Bu Ade. Atau ada tambahan yang lain nih? Cukup. Oke Bu Ade, mungkin terima kasih ya untuk percakapan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Bu Ade bisa kembali lagi mengajar ya. Oke, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Titin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kalau semangat kan belajarnya semangat. Baik anak-anak semua, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar hari ini diberi kelancaran, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini kita lancar. Oke, berdoa mulai. Sakit hati? Ya. Gak enak kalau sakit hati ya. Kenapa ini sakit hatinya? Pagi-pagi sarapan tapi ya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Aldo, Arya, Angel, Koyuno Arya, Denista, Eva, Farel, Ika Naura, Intania, Irfan, Mahfud, Mario. Belajar? Ya. Sudah siap belajar?
Coba angkat tangannya ya, yang pernah membaca buku legenda atau pernah melihat video tentang legenda sesuatu. Angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, Zivandra, legenda tentang apa ini? Maling kundang. Ada di sini yang seperti maling kundang? Ada. Reva, seperti maling kundang. Cerita maling kundang itu kutipannya tentang apa itu? Tentang ya, seorang anak yang durhaka. Coba selain legenda atau cerita hikayat maling kundang, ada lagi yang pernah membaca tentang legenda apa? Coba Aldi. Timun emas. Ya, kalau di sini ada timun emas, ibu kayaknya mau borong satu karung ya. Ya. Ada yang tahu cerita timun emas itu kisahnya tentang apa? Tentang yang dikerja-kerja ya. Ketika dewasa dia ingin diambil oleh seorang raksasa. Seorang ibu yang ingin sekali memiliki anak. Kemudian ibu itu diperintah untuk atau ketika dia bertani dia menemukan sebuah timun yang ketika dibuka timunnya berisi seorang bayi yang dinamakan timun emas. Selain cerita timun emas, maling kundang ada lagi Gunung Tangkuban Perahu. Sudah ada yang pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Belum. Tapi udah pernah baca ceritanya? Ya. Ketiga cerita tersebut adalah salah satu jenis cerita legenda. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang contoh legenda, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari legenda. Ada yang tahu pengertian legenda itu apa? Berani berargumentasi. Kurikulum Merdeka siswa harus lebih aktif dibandingkan guru. Ibu kemarin minta kalian untuk mencari materi melalui internet. Coba ada yang tahu angkat tangannya, boleh. Pengertian legenda. Ada beberapa pengertian legenda menurut beberapa ahli bahkan KBBI. Yang seperti Ibu minta kemarin, coba. Ada yang tahu pengertian legenda apa? Pengertian legenda. Coba yang pertama yang bisa menjawab apa itu legenda dan menurut siapa? Angkat tangannya, tidak apa-apa, nggak usah takut. Ya Aldi, menurut apa nih legenda? Ya pengertian legenda menurut siapa Aldi? Menurutku. Ya kalau menurut Aldi sendiri apa pengertian legenda? Nggak apa? Legenda adalah dongeng tentang hal-hal berdasarkan dongeng tentang hal-hal berdasarkan sejarah yang mencakup kekuatan supernatural. Dalam arti yang indah. Masih ada lagi dalam arti yang indah. Baik, Ibu tampung dulu pengertian dari legenda. Yang pertama adalah pengertian dari Aldi. Memberikan contoh bahwa legenda itu adalah salah satu apa? Dongeng tentang ya, di sini ada dalam hal yang indah. Indah itu sering. Oke, boleh kita tampung dulu. Ada lagi yang mau menyebutkan apa itu pengertian legenda selain teman kalian Aldi? Oke, boleh. Dongeng tentang hal-hal berdasarkan sejarah yang berisi atau mencakup kekuatan supranatural. Ya. Ada lagi? Ya, Zivandra. Cerita kuno setengah berdasarkan cerita kuno setengah berdasarkan sejarah dan setengah lagi berdasarkan anak-anak yang sifatnya supranatural. Ini adalah kutipan kecil tentang legenda. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai ya. Yang pertama adalah
berdasarkan struktur dengan tepat. Yang kedua, dan yang kedua, ketika kita memahami isi yang kedua, kita juga akan menceritakan kembali tentang legenda yang sudah kalian cari. Ada yang belum membuat cerita legenda di rumah? Ada yang sudah mengerjakan tugas legenda? Ya, coba yang sudah print out angkat tangannya. Yang sudah di print out. Berapa orang? 1. Coba angkat tangannya. Oke. Ini laki-lakinya berarti berapa ada? Oke. Jadi pada dasarnya legenda itu merupakan cerita sejarah yang sifat 99 candi. Karena Roro Jonggrang tidak mau menikah dengan si Banyu Bondowo, makanya dia juga dia mengaku palu seolah-olah suasana sudah nampak lagi. Otomatisnya dengan logistiknya dan si Banyu Bondowo tidak bisa menyelesaikan candi 1000 selama 1 malam. Ketika itu akhirnya si Roro Jonggrang lah yang memenuhi ke 1000 candi. Maka jadilah sejarah tentang candi Prambanan. Oke, itu salah satu bentuk dari contoh cerita legenda yang wajib kita pelajari dan kita akui sejarahnya. Oke, selain pengertian ada struktur teks legenda. Strukturnya ada apa aja? Struktur legenda. Si Dede Kampa, bagian awal pembuka cerita disebut orientasi. Terus yang kedua, komplikasi itu apa? Bagian yang berisi puncak masalah. Dan yang terakhir ada kode. Kode ini merupakan amanat ya, akhir cerita atau amanat. Akhir cerita yang berisi amanat. Jadi anak-anak, pada dasarnya sebuah cerita apapun itu, mau legenda, fabel, dongeng, mau itu cerpen, novel, pasti akan ada di akhir ceritanya berbentuk kode. Amanat apa sih yang akan kita ambil dari cerita tersebut? Gunanya menganalisis struktur teks cerita untuk itu. Yang pertama, kita sebuah cerita tidak ada komplikasi, maka ceritanya biasa saja. Inilah puncak masalah. Datangnya tokoh antagonis ya, bermunculan lagi tokoh protagonis, antagonis, sehingga terjadi puncak masalah. Ketika cerita tersebut terjadi puncak masalah, maka setelah itu akan ada resolusi. Apa itu resolusi? Amanat cerita itu berbentuk apa aja? Sosial, terus apa lagi? Budaya, terus apa lagi? Lupa ini. Ayo yang laki-laki, kita bisa mengambil amanat cerita. Bisa amanat cerita legenda dan struktur legenda sebelum kita membagi kelompok jadi beberapa bagian sampai kita nanti menganalisa dia ditanyakan. Silakan yang mau bertanya, Bu. Belum maksud Bu tentang struktur kode itu seperti apa sih? Atau tentang orientasi itu seperti apa sih? Boleh. Angkat tangannya. Coba. Mahfud mau bertanya? Enggak apa-apa. Orientasi itu adalah bagian awal pembuka cerita. Bu, biasanya isinya tentang apa? Pada orientasi ini isinya tentang pengenalan tokoh. Misalnya, Mang Kundang adalah salah satu cerita, misalnya dari daerah mana, yang konon ceritanya adalah seorang anak. Baik anak-anak semua, karena kita sudah membahas tentang materi legenda, pengertian dan strukturnya. Kali ini untuk tugas selanjutnya adalah Ibu akan minta kalian untuk membuat satu kelompok. Sebenarnya hanya 3 kelompok saja, karena siswanya banyak. Silakan buat masing-masing kelompok 5 orang. Mau dipilih atau Ibu tunjuk? Oke, silakan dipilih sendiri. Buat bangkunya dibalik boleh. Satu kelompok 5 orang. Jadi
Oke, perhatikan sudah mendapatkan kelompok semua. Ada yang belum dapat kelompok? Oke, yang belum mendapat kelompok boleh digeser ke sini aja, tidak apa-apa. Geser ke sini. Adik digeser ke sini aja. Madepnya deh. Gak apa-apa. Ya, balik aja. Oke, baik, dari beberapa legenda yang sudah kalian cari, Ibu hanya ambil satu contoh legenda saja. Dari legenda yang kemarin sudah Ibu berikan tugas kalian, dari beberapa yang Ibu pilih adalah legenda si pahit lidah dan si dan si mata empat. Oke, silakan masing-masing kelompok di belakang legenda kalian tulis nama kelompok dan ketuanya siapa. Karena nanti yang akan maju presentasi Ibu akan pilih satu atau dua orang saja. Tugasnya selain ini Ibu akan berikan kepada kalian. Apa saja sih tugas dalam diskusi ini? Agri dapat kelompok? Oke, ada yang tidak dapat kelompok. Kelompoknya apa? Jangan sampai tidak berdiskusi ya, karena ini tugas kelompok, otomatis penilaiannya adalah kelompok yang tidak bekerja tidak akan mendapatkan nilai. Ya, dipaham? Ya, di belakang legenda kalian yang sudah dalam bentuk print out, tulis salah satu pilih sekretaris atau ketua. Ketuanya tulis nama kelompok, ketua dan sekretaris. Ya, salah satu saja. Ya, legenda si panas lidah dan si mata empat. Ya, pengamatan kita kali ini adalah dalam bentuk visual, yaitu dalam bentuk print out. Legenda yang sudah kalian pegang adalah legenda yang sudah kalian cari. Ya, pastikan semua kelompok sudah ada salah satu print out legendanya. Coba kelompoknya udah ada. Ini 3 orang ya. Ini laki-lakinya mau gabung ke sana. Hanya satu kelompok 5 orang, tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti saling berdiskusi. Berarti ada berapa kelompok? Coba kelompok 1, kelompok 2. Oke, perhatikan suaranya. Ya, nanti nggak paham loh apa yang dijelaskan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan tulis nama dan kelasnya. Ada sekretarisnya nih. Ya, next sekretaris. Oke, sudah Ibu bagi kelompok, masing-masing kelompok berisi 5 sampai dengan 6 orang ya. Seharusnya hanya Ibu bagi 3 kelompok karena terlalu banyak, takutnya malah Ibu berdiskusi. Oke, tugas kalian yang pertama adalah kalian diminta untuk mengidentifikasi isi cerita berdasarkan struktur cerita. Jadi cerita yang sudah kalian punya itu adalah cerita legenda si pahit lidah dan si mata empat. Tugas kalian adalah mengidentifikasi struktur cerita. Ada berapa struktur cerita? Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalian hanya menentukan cerita tersebut mana sih, bagian mana yang tergolong orientasi, bagian paragraf mana yang tergolong komplikasi, bagian mana yang tergolong resolusi, dan bagian mana yang tergolong koda. Ibu minta di bagian koda silakan kalian tulis amanat dari cerita yang sudah kalian baca. Setelah itu kalian
kemudian diminta untuk menceritakan kembali cerita tersebut berdasarkan apa? Struktur dengan tepat. Oke, silakan mulai berdiskusi. Yang tidak tahu boleh bertanya, nanti ibu akan ada link untuk pekerjaan kelompoknya. Silakan mulai dikerjakan untuk tugas yang pertama ya. Yang pertama kalian cari isi dari cerita ya, berdasarkan struktur. Misalnya ini ya, sampai kalimat yang mana yang masuk di bagian orientasi kelompok. Juga nanti ada yang linknya juga. Itu sudah mulai puncak masalah. Pada cerita itu puncak masalahnya di mana? Jadi sebelum kalian menulis, kalian terlebih dahulu membaca. Oke, silakan dikerjakan Bu. Ya, silakan belajar. Misalnya apa? Dikerjakan tuh bisa kalian saling berdiskusi. Nanti kalau misalnya kurang tepat, kita akan diskusikan bersama. Oh, orientasi itu adalah bagian pengenalan tokoh. Ya, bisa kasih tahu. Setelah itu, kalau analisisnya, mengidentifikasinya sudah selesai, tempat strukturnya, setelah itu maju nanti untuk menceritakan isi dari analisis kalian. Ya, ditulis dulu aja nggak apa-apa. Ya, judulnya tulis mengidentifikasi isi cerita berdasarkan struktur cerita, sifat cerita.
bacakan yang keras isi ceritanya berdasarkan struktur. Alisa di suatu tempat bernama Padian terkenal dua jawara berani bernama si Pahitinda dan si Matempat. Kedua jawara ini sama-sama disegani dan merasa bahwa dirinya adalah yang baik dan hebat. Karena kesombongannya itu mereka sepakat beradu satria di depan umum. Hal itu dilakukan untuk membuktikan siapakah jawara yang terhebat. Si Pahitinda atau si Matempat. Si Pahitinda memiliki kemampuan seperti yang dapat menentukan dinamika dengan Pahit. Ya itu masuk apa itu? Orientasi atau pengenalannya. Oke, selanjutnya dibacakan yang kedua Bapak. Si Pahitinda mulai ada foto dengan bahwa ada yang akan menerima sebentar. Suaranya. Akhirnya kita dapat dengan kita bersama dari isi Pahitinda. Sebanyak 3 kali dia tidak harus dua pohon aren yang sudah merasa bahwa anda telah tinggal. Tuhan tidak apa-apa sudah tidak dengan kematianmu. Kata si mata empat dengan sebelumnya. Jangan banyak ojek, cuma tolong buatnya. Dalam kali berasa si mata empat mengambil pohon aren. Sementara si Pahitinda tidak bukan mendengar. Tidak dengar keterangan kesakitan dari bawah pohon. Si mata empat melihat si Pahitinda sudah bersimbah udara dan tak lama kemudian tangan itu berasal. Selanjutnya dibacakan. Keras. Si mata empat tertawa puas melihat nasib lawannya. Apalagi ini terbukti bahwa dia adalah jawara terpuas di wilayah tersebut. Namun melihat tubuh si Pahitinda terkulai lemas di tanah. Timbul rasa penasaran si mata empat. Ia berpikir, apakah situasi Pahitinda adalah benar karena rasa dikaya Pahit? Dikendalikan oleh rasa penasaran itu, empat dan si mata empat menyerbu lidah lawannya yang telah mati dengan ujung jari, lalu mengecapnya. Si mata empat terkejut karena lidah lawannya itu terasa lebih terakhir bahkan dibanding dengan Gotowali. Tanpa sadar akan dikecapnya adalah mematikan dan memiliki sebuah tidak. Mata empat berikutnya adalah tempat yang sama. Jika terlalu sombong, maka akan tak bisa menikmati kebesarannya dan malah tewas selesai dengan yang berdasarkan. Karena seorang itu akan menggunakan orang-orang yang diperlukan persahabatan tersebut. Oke, baik, inilah hasil diskusi dari kelompok 4 yang sudah menceritakan kembali isi cerita berdasarkan struktur teks, cerita, legenda. Ada 4 tadi sudah ditunjukkan, bagian yang pertama sudah dibacakan. Baik, mungkin bisa diajukan ke teman-temannya yang mau bertanya, boleh kepada kelompok lain yang mau bertanya. Silakan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya tentang diskusi hari ini, silakan, boleh angkat tangannya. Baik, dibuka satu termin satu penanya ya. Silakan yang mau bertanya. Tadi seperti yang Ibu lihat belum ada amanat cerita ya. Oke, amanat cerita dari cerita yang sudah kalian diskusikan apa itu menurut kalian? Jadi kita belajar untuk tidak sampai sombong karena aku bukan aku. Oke, jadi untuk amanat dari cerita tersebut adalah selama hidup kita tidak
beserta asal usul legenda tersebut. Tugasnya akan kita munculkan yang tetap dalam bentuk print out ya. Untuk penugasan silakan kita kerjakan tunggu sampai dengan Senin depan. Jadi mohon dikumpul dan tidak ada yang tidak mengerjakan. Oke, kita apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Semangat dan sangat luar biasa kondusifnya. Tepuk tangan dulu. Setiap kelompok silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing sebelum itu. Hari ini sudah cukup sampai di sini. Ibu mengapresiasi kalian, semangat kalian luar biasa. Hari ini diskusinya juga berjalan baik dan mohon bila belajarnya masih lemes, tolong ditingkatkan kembali. Yang sudah baik untuk berdiskusi, untuk mencari materi dan memahami materi ditingkatkan kembali. Oke, sampai di sini tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya. Baiklah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita akhiri selamat pagi atau siang? Ya. Kita akhiri selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ade. Selamat pagi Bu Titi. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran ya Bu Ade. Nah, bagaimana perasaannya Bu Ade? Alhamdulillah hari ini masih seperti biasanya. Hari ini juga dalam keadaan tenang, kemudian suasananya juga terlihat kondusif dan masih semangat untuk beraktivitas. Oke, sama-sama teman. Semangat ya untuk beraktivitas ya Bu Ade ya. Kemarin waktu pembelajaran Bu Ade itu mengangkat topik tentang apa ya kemarin itu? Tentang legenda si pahit lidah dan si mata empat. Oke, legenda dan si pahit lidah dan Ya, mengangkat temanya tentang legenda. Di legenda itu kita ambil Legenda, salah ya. satu ceritanya yaitu si pahit lidah dan si mata empat. pahit lidah dan Si mata empat. oke. Ketika pembelajaran kemarin apakah sudah tersampaikan tujuannya Bu Ade? Ya, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran menurut RPP, dari apa yang sudah saya ajarkan kemarin, insya Allah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, walaupun tidak terlalu maksimal, terutama siswa dalam menerima materi ajar, karena pada dasarnya kurikulum Merdeka mengajarkan siswa lebih aktif dibandingkan guru, sudah berjalan cukup lancar, tapi sedikit materi tidak terrealisasi dengan baik karena dengan keadaan anak yang kurang kondusif dalam menerima materi dari saya. Ya, kurang kondusifnya itu kenapa itu Ade? Karena mayoritas dari kelas itu adalah anak laki-laki dan saya juga sudah membimbing untuk pengerjaan kelompok, namanya diskusi kelompok, pasti banyak anak yang ribut, banyak anak yang bertukar pikiran, tidak sependapat, makanya banyak sekali pro dan kontra dari mereka sehingga menimbulkan keributan di dalam kelas, sehingga keadaan kelas kurang kondusif. Jadi ketika pembelajaran kemarin apakah sudah dikelompokkan berdasarkan anak-anak kemampuan itu? Sudah, kalau menurut RPP itu pengelompokan dibagi menjadi 3 karena jumlah siswa yang cukup banyak, maka dari itu saya bagi menjadi beberapa sehingga satu kelompok terbentuk 5 orang dalam satu kelompoknya, jadi terbagi menjadi banyak kelompok, tetapi tetap mengikuti prosedur sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kemarin apakah siswa sudah mengerti dengan pembelajaran legenda itu? Ya, dari penilaian yang sudah kemarin saya lakukan di akhir pembelajaran sampai dengan refleksi, jadi siswa sudah mengerti ternyata apa sih itu pengertian legenda, karena sebelumnya sudah dijelaskan lebih awal tentang sastra lama, ada fabel dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk pengertian bahkan struktur dari teks ceritanya anak-anak sudah mengerti. Jadi anak-anak sudah mengerti nih ya. Nah, itu dari bahas materi tentang legenda ya, kebetulan yang diangkat cerita si pahit lidah dan mata empat ya Bu Ade. Nah, kemudian rencana tindak lanjut apa sih yang akan Bu Ade lakukan agar pembelajaran itu, tadi kata Bu Ade kan kurang kondusif, nah ya. Nah, sekarang apa sih yang akan dilakukan ke depannya? Mungkin karena suasana belajar sekarang eranya lebih modern,
anak mungkin bisa kita tindak lanjuti untuk selanjutnya dengan menonton video-video tentang cerita-cerita legenda lainnya. Kemudian kita bisa dari situ melihat, kemudian anak diminta untuk menganalisis siapa saja sih tokohnya, asal mula ceritanya dari mana, karakter tokohnya. Dari situ anak terpacu untuk lebih suka lagi melihat. Bahkan kita bisa memberikan beberapa buku cerita. Setiap kelompok kita bagi buku, kemudian mereka diberi waktu untuk membaca, memahami ceritanya. Baru setelah itu setelah refleksi baru kita mulai pemantapan materi selanjutnya seperti itu. Jadi kita asah otak anak dulu dengan tayangan video tadi ya, karena kemarin mungkin tidak sempat memakai video ya Bu Ade ya. Ya, karena waktu yang terbatas sekali, karena hanya 2 jam mata pelajaran kita pakai untuk menerangkan materi tentang legenda dari pengertian, struktur, bahkan sampai dengan praktik untuk diskusi kelompok. Jadi tadi tindak lanjutnya ingin mengajak anak untuk pembelajaran menonton ya, kemudian tadi mengajak membaca cerita ya. Ya. Oke, apakah sekarang ini di perpus kita ini sudah lengkap dengan cerita-ceritanya ini Bu Ade? Kalau yang saya amati untuk buku-buku cerita fiksi, non-fiksi itu sudah cukup memadai kalau untuk di perpustakaan di UPT SMP Negeri 2 Sukoharjo, karena saya sendiri sudah beberapa kali membaca bahwasanya fasilitas di perpustakaan udah cukup memadai untuk memfasilitasi anak dalam pembelajaran tentang materi selanjutnya. Mungkin itu ya, jadi rencana tindak lanjutnya sudah ada. Kemudian, nah semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan siswa dapat menerima dengan baik ya Bu Ade ya. Oke, mungkin untuk percakapan kali ini sudah ya Bu Ade ya, kita bisa lanjutkan nanti kalau sudah berjalan berikutnya. Nanti kalau ada hasilnya, saya tunggu hasilnya untuk berikutnya. Mungkin nanti kita bisa bersua kembali ya Bu Ade ya. Oke, mungkin terima kasih untuk percakapan hari ini ya Bu Ade ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titin. Selaku CVP saya mengucapkan wassalamualaikum.